Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bujang Lapu ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu sensor otot IMG atau dari singkatan elektromiografi untuk mata kuliah sistem instrumentasi dan pengukuran medis dari kelas T1. Berikut adalah kelompok kami, dimulai dari Mas Edwardo Alpian dengan NIM 004 dan saya sendiri Royhan Zivansyah Lubis dengan NIM 065 dan teman saya lagi Muhammad Faris Dia Ulhak dengan NIM 072. Berikut table of content atau apa saja yang akan kami bahas untuk mengenai proyek kami ini, di mana pertama kami akan memberikan pendahuluan atau pengertian sedikit mengenai apa proyek ini dan tujuannya ke depannya seperti apa. Kemudian untuk kedua ada juga komponennya, yang dimana kami memberikan berbagai macam komponen-komponen listrik yang kami gunakan untuk merangkai rangkaian yang kami gunakan. Dan juga ketiga adalah diagram dan skema rangkaian itu sendiri. Kemudian keempat ada pembahasannya yang dimana kami memberikan secara lebih jelas lagi mengenai rangkaian kami dan bagaimana cara kerjanya. Dan kemudian untuk kelima kami memberikan video demo untuk bagaimana rangkaian itu bekerja. Dan terakhir kami memberikan kesimpulan dan syarat untuk bagaimana kedepannya apakah ada perbaikan untuk proyek yang akan datang atau seperti apa lagi. Nah, apa sih elektromiografi itu? Elektromiografi ini adalah sebuah proses deteksi, analisis, dan pemanfaatan sinyal listrik yang berasal dari kontraksi otot. Yang dimana sinyal yang diperoleh ini bisa juga disebut dengan elektromiogram atau sinyal mioelektrik. IMG ini juga banyak dimanfaatkan untuk proses rehabilitasi penyandang disabilitas, baik karena amputasi maupun sebab lain seperti stroke ataupun lumpuh. Nah, selain itu, IMG juga dimanfaatkan oleh pusat-pusat kebugaran untuk menganalisis kebugaran atlet melalui informasi yang terekam dari sinyal otot. Nah, proyek IMG kami ini bertujuan untuk mensimulasikan dan mengukur aktivitas listrik otot dengan lampu LED sebagai indikatornya. Nah, semakin kuat otot bekerja, maka semakin terang lampu menyala. Dengan harapan kinerja proyek kami bisa digunakan juga untuk aplikasi aspek seperti proses rehabilitasi, diagnosis permasalahan otot, ataupun sekedar seperti yang saya bilang tadi, menganalisa kebugaran seseorang. Kemudian berikut ada beberapa komponen listrik yang kami gunakan dalam proyek IMG ini. Di antaranya adalah resistor dengan 1 juta ohm, 10.000 ohm, 150.000 ohm, dan 82.000 ohm, dan 220 ohm. Kemudian kami juga menggunakan variabel resistor yang berjangkau hingga 500.000 ohm, 100.000 ohm, dan juga dioda 1N4148, dan juga IC op-amp TL0884 dan LM386. Sebenarnya kami ingin menambahkan satu IC lagi, hanya saja karena kami tidak menemukan komponennya, maka kami tidak dapat menggunakannya untuk proyek kami. Dan juga kami menggunakan beberapa LED untuk sebagai indikator dari output sensor EMG ini, dan juga baterai 9 volt untuk sebagai voltasenya, dan kapasitor 100 mikrofarad, 2,2 mikrofarad, dan 220 nanofarad. Dan juga beberapa tiga part elektroda dan tiga kabel elektroda. Kemudian adalah diagram blok yang kami gunakan untuk project IMG kami ini, yang dimana difference amplifier ini digunakan untuk memperkuat perbedaan potensial dari sinyal yang didapat dari pad elektroda, yang dimana sinyal ini adalah satu relaksasi dan satunya kontraksi. Kemudian sinyal ini melewati high pass filter yang dimana mengurangi atau menghilangkan komponen DC-nya, agar jika tidak dihilangkan, maka sinyal ini dapat membuat jenuh rangkaian dan membuatnya kesusahan untuk membedakan mana yang kontraksi dan relaksasi. Kemudian melalui precision full wave rectifier dan low pass filter, yang dimana dua hal ini berfungsi untuk mengubah sinyal AC tadi menjadi sinyal DC. Kemudian sinyal ini juga diteruskan melalui adjustable amplifier, yang dimana fungsinya adalah untuk meningkatkan voltase agar dapat mengontrol elektronik yang
dijadikan sebagai output. Dan juga offset selector ini difungsikan sebagai tumpuan atau setidaknya sebagai penyesuaian agar dapat sinyal ini dapat bekerja kepada elektronik yang digunakan sebagai output. Berikut ini merupakan skema rangkaian dari proyek kami, yaitu sensor otot EMG. Di sini bisa terlihat dimulai dari rangkaian difference amplifier, kemudian dilanjutkan dengan high pass filter, kemudian precision full wave rectifier, low pass filter, kemudian ada adjustable amplifier ini yang memiliki potentiometer. Selanjutnya terdapat di atas ini offset selector, dan terakhir output dari keduanya ini akan berujung di difference amplifier untuk bisa dideteksi outputnya oleh lampu LED. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan masing-masing pembahasan untuk setiap rangkaian yang kami gunakan dalam menyusun proyek kami. Yang pertama di sini untuk setelah input dari elektroda diinputkan ke R1 dan R2, ini selanjutnya terdapat difference amplifier atau rangkaian penguat pembagi tegang. Di sini potensi input P pada EMG1 dan EMG2 atau elektroda 1 dan elektroda 2 berasal dari elektroda yang ditempatkan di permukaan kulit tadi. Salah satu elektroda ditempatkan di tengah otot dan yang lainnya di ujung otot. Pada prinsipnya, hanya terdapat dua elektroda yang diperlukan karena hanya perbedaan potensial antara mereka R1 dan R2 ini yang nantinya akan penting gitu. Nah, di sini op-amp bekerja dalam linear sehingga potensial pada input inverting dan non-inverting adalah sama atau bisa dituliskan Vin plus sama dengan Vin minus. Kemudian resistor R1, R2 dan R4 ini membentuk pembagi tegangan yang digroundkan. Oleh karena itu kita bisa peroleh Vin plus sama dengan R4 per R2 plus R4 dikali Pi dari Mg1. Kemudian dari resistor R1 dan R3 ini juga dapat membentuk pembagi tegangan, tetapi ini bedanya tidak dikerangkan sehingga kita bisa peroleh rumusnya yaitu Vin negatif sama dengan R3 per R1 tambah R3 dikalikan Pi EMG2 ditambah R1 per R1 plus R3 ditambah V out atau V out. Untuk persamaan V outputnya ini kita bisa peroleh V out sama dengan R4 dalam dikalikan R1 tambah R3 per R1 dikali R2 tambah R4 dikalikan VMG1 dikurang R3 per R1 dikali VMG2. Nah, dari persamaan ini bisa kita sederhanakan jika kita membuat R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4. Dalam hal ini R1, R2 bernilai 10 kilo ohm dan R3 dan R4 bernilai 1 mega ohm. Jadi outputnya sama dengan R4 per R2 dikalikan VMG1 dikurang VMG2. Nah, karena tegangan yang tercatat di kulit ini akan sangat kecil, maka kita akan mengalihkannya dengan 100 pada tahap ini. Jadi kita memilih seperti tadi ya, R1 R2-nya 10 kilo ohm dan R3 dan R4-nya itu 1 mega ohm. Nilai-nilai ini nantinya akan menjamin impedansi input yang tinggi yang diperlukan karena kulit itu sendiri memiliki impedansi yang tinggi. Setelah tadi melalui difference amplifier, outputnya akan memasuki high pass filter. Nah, ya. Di sini input inverting dihubungkan ke tanah sehingga Pin sama dengan 0. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengekspresikan kesetaraan arus melalui C atau kapasitor dan R5. Dan akhirnya di R6 kita bisa mengetahui Vin
per Z1 sama dengan minus PL per R6. Z1 ini merupakan impedansi dari C dalam seri dengan R5. Impedansi kompleks dengan mudah diungkapkan sebagai jumlah impedansi resistor dan kapasitor. Bisa kita peroleh dengan rumus Z1 sama dengan R5 ditambah 1 per J C omega. Ini bisa kita jabarkan lagi Z1 sama dengan akar 1 ditambah R5 C omega kuadrat per C omega. Kemudian persamaan Z1 ini disubstitusikan ke dalam persamaan, maka kita bisa peroleh sebagai persamaan tadi yaitu Pin per Z1 sama dengan PL minus PL per R6. Selanjutnya kita selesaikan persamaannya untuk mencari G atau nilai mutlak dari V input per V output. Di sini kita bisa peroleh G sama dengan R6 C omega per akar 1 ditambah R5 C omega kuadrat. Nah, dari sini gain maksimum diperoleh dengan mengambil batas ketika mega tak hingga. Maka gain maksimum adalah R6 per R5. Kemudian frekuensi cut-off sudut ini didefinisikan sebagai frekuensi omega 0, di mana gain kuadrat adalah setengah dari gain kuadrat maksimum. Dalam istilah frekuensi linear, kita bisa peroleh frekuensi cut-off-nya yaitu 1 per 2 pi R5C. Di sini kita masih perlu menguatkan sinyal, maka kita bisa memilih gain maksimum 15, karena sebagian besar gelombang otot berada dalam kisaran 5 Hz hingga 450 Hz. Kita dapat memilih frekuensi pemotongan mendekati batas bawah dengan memilih R5 sama dengan 10 kΩ, R6 sama dengan 150 kΩ, C atau kapasitor bernilai 220 nanofarad. Dari situ dihasilkan gain maksimum sebesar 15 dan frekuensi cut-off sebesar 7,23 Hz. Selanjutnya, via output dari high pass filter itu akan memasuki rangkaian precision full wave rectifier. Nah, ini karena diperlukan konversi dari sinyal AC ke DC untuk dapat mengontrol elektronik. Hal ini biasanya bisa dicapai dengan menggunakan jembatan penyiaran gelombang dioda. Namun karena sinyal kita terlalu lemah untuk mengaktifkan dioda biasa, maka rangkaian ini bisa mengubah dioda biasa menjadi super dioda. Dan dikarenakan kedua op-amp bekerja secara linear, maka bisa dianggap inverting input pertama itu menyambung ke ground dan VB sama dengan VC. Jika Vin lebih besar sama dengan 0, maka tegangan melalui R1 atau pada gambar di atas ini R7 itu tidak dapat melalui R3 atau pada gambar R10. Dikarenakan D2 atau pada gambar di sini D3 itu polar terbalik sehingga harus melalui R2 atau pada gambar di atas ini adalah R8. Ditulis juga persamaan tegangan melalui R9 pada gambar dan R12 bisa diperoleh sama dengan In per R1 sama dengan minus PA per R2 dan VC sama dengan VB sama dengan 0. Bisa kita peroleh lagi PA per R4 sama dengan minus Pout per R5. Dari sini kita bisa peroleh untuk Vin lebih besar dari 0, V outputnya adalah R5 dikali R2 per R1 kali R4 dikalikan P input. Sebaliknya, jika P kurang dari 0, maka D2 pada gambar ini akan terblokir dan D3 menghantarkan. Maka tegangan yang melalui R7 bisa datang dari R8 dan R10. Dengan begitu, bisa kita ketahui rumusnya yaitu Pin per R1 sama dengan minus PA per R2 dikurang PC per R3. Dan karena R8 dan R9 ini membentuk pembagi voltase tegangan,
maka bisa kita peroleh VA sama dengan R2 per R2 plus R4 dikalikan PB. Dari sini kita bisa substitusikan kedua persamaan. Karena PJ sama dengan PB, maka diperoleh PB sama dengan R3 dikalikan R2 ditambah R4 per negatif R1 dikalikan R2 ditambah R3 ditambah R4 dikalikan V input. Dan karena R8 tambah R9 dan R12 ini membentuk pembagi voltase juga, maka kita bisa peroleh VB sama dengan R2 plus R4 per R2 plus R4 plus R5 dikalikan V output. Maka kita bisa simpulkan untuk V kurang dari 0 diperoleh V output sama dengan negatif R3 dikalikan R2 ditambah R4 ditambah R5 per R1 dikalikan R2 ditambah R3 ditambah R4 dikalikan dengan V inputnya. Kemudian berikut ini adalah bagian low pass filter pada rangkaian kami, di mana di sini input inverting op amp dihubungkan ke ground. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengekspresikan kesetaraan arus melalui R11 dan melalui R13 dan C2 dengan persamaan Vin per R11 sama dengan min Vout per Z2, di mana Z2 ini adalah impedansi dari C yang paralel dengan R13. Impedansi kompleks dengan mudah diungkapkan sebagai hasil dari suatu impedansi dibagi jumlah semuanya, mana Z2 sama dengan R13 per 1 plus CR13 C omega. Kemudian Z2 sama dengan R13 per akar 1 plus R13 C omega kuadrat. Kemudian persamaan Z2 ini disubstitusikan ke persamaan V in per R11 sama dengan min V out per Z2. Setelah mensubstitusikan nilai Z2, kita selesaikan persamaan V in V out-nya sehingga diperoleh gain sama dengan R13 per R11 akar 1 plus R13 C omega kuadrat, di mana gain maksimum diperoleh dengan mengambil batas ketika omega adalah 0, sehingga gain maksimumnya sama dengan R13 per R11. Frekuensi cutoff sudut didefinisikan sebagai frekuensi omega 0, di mana gain kuadrat adalah setengah dari gain kuadrat maksimum. Dalam istilah frekuensi linear, kita dapatkan frekuensi cutoff-nya sama dengan 1 per 2 PR13C. Di sini kita memilih gain maksimumnya adalah 1, karena cukup sulit untuk mengontrol otot kita dalam waktu yang lebih pendek dari 0,1 second, sehingga kita pilih frekuensi cutoff-nya sebesar 1 Hz. Kemudian dipilih R11 dan R13-nya yaitu sebesar 82 kilo ohm. Dan untuk kapasitor 2-nya sama dengan 220 nanofarad yang menghasilkan gain maksimum sebesar 1 dan frekuensi cutoff-nya sebesar 8,82 Hz. Selanjutnya adalah bagian adjustable amplifier pada rangkaian kami. Filter low pass sebelumnya berkurang ke rangkaian ini jika menghapus kapasitor. Ini sesuai dengan ketika kita mengambil batas omeganya sama dengan 0 dari gain filter low pass. Oleh karena itu kita memiliki persamaan V out sama dengan min RV1, di mana sini RV adalah adjustable resistor per R14 dikali V input. Adanya tanda minus ini diperlukan karena output dari precision full wave retriever dibalik oleh filter low pass. Di sini kita bisa membuat pilihan R14-nya yaitu sebesar 10 kilo ohm dan untuk RV1-nya sebesar 500 kilo ohm yang dapat disesuaikan memberikan gain hingga 50.
yang memungkinkan sinyal output mencapai tegangan maksimum yang dapat disampaikan oleh op-amp. Selanjutnya adalah bagian offset selector di rangkaian kami. Di sini kita memiliki pengikut voltage follower, sehingga output Vout-nya hanyalah tegangan yang dipilih oleh potensiometer 100 kilo ohm. Tegangan ini bisa berada di mana saja antara potensi terendah dan tertingginya dari jatuh daya. Selanjutnya adalah bagian difference amplifier pada rangkaian kami. Di sini Vin adalah keluaran dari penguat inverting terakhir, dan Voff adalah keluaran dari offset selector. Kita dapat menggunakan persamaan untuk keluaran penguat diferensial yang telah kita turunkan sebelumnya, yaitu Vout sama dengan R17 di sini, dikali R19 ditambah R18 per R19 dikali R16 tambah R17 dikali Vin, dikurang R18 per R19 dikali Vo. Jika kita memilih semua resistor dengan nilai yang sama, yaitu R16, R17, R18, R19-nya yaitu sebesar 10 kilo ohm, maka diperoleh Vout sama dengan Vin dikurang Vo. Sebagai hasilnya, tahap terakhir ini memungkinkan kita menggeser tegangan keluaran ke atas atau ke bawah melalui offset selector, tergantung pada perangkat yang ingin kita kontrol. Berikut ini adalah rangkaian yang telah kami buat pada breadboard, yang mana selanjutnya akan kami demokan. Berikut ini merupakan demo rangkaian dari sensor otot AMG. Di sini kita sudah bisa lihat untuk rangkaiannya dan baterai 9 volt sebagai daya utama. Kemudian di sini juga ada kabel elektroda yang sudah terhubung pada 3 buah elektroda. Yang pertama, dua pertama ini di ujung masing-masing otot, dan terakhir sini ada satu sebagai referensi. Ketika semua sudah terpasang, kita hidupkan untuk dayanya. Di sini lampu sudah menyala, tandanya rangkaiannya udah jalan. Kemudian selanjutnya kita atur untuk tegangan offsetnya, bisa diatur pada potensiometer yang ada di sini. Nah, hingga redup seperti ini. Kemudian untuk mengatur gainnya, ya, ini untuk mengatur gain, dan ini untuk mengatur tegangan offsetnya. Secara teori dan hasil simulasi, ketika tangan kita flex atau beri daya kontraksi, maka lampu akan menyala lebih terang. Contoh ini. Namun pada rangkaian berikut sepertinya masih terdapat kendala, sehingga tidak ada perubahan antara ketika otot berkontraksi maupun tidak. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di sini salah satunya yaitu adalah dari kabel elektrodanya yang tidak ideal. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat: pertama, rangkaian berhasil dirangkai. 2, tegangan offset dapat diatur. Ketiga, yang dapat diatur. Lalu, keempat, LED tidak menunjukkan adanya perubahan terang lampu ketika otot diberi beban kerja. Saran untuk proyek ini adalah memastikan komponen yang akan digunakan, mempertimbangkan noise dan interferensi terhadap rangkaian, serta memastikan koneksi antara elektroda dengan rangkaian. Demikian pemaparan dari proyek yang telah kami buat. Kami dari kelompok Bujang Apok
memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyajian maupun penyampaian paparan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Sekian dari kami dan terima kasih.